wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Ustazah Dizatika. Ini adalah pembelajaran keempat kita untuk pelajaran TIK di kelas 9 di semester ganjil. Sebelum mulai pelajaran kita dibuka dengan doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wazidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin. Untuk pertemuan keempat ini dengan judul kecepatan akses internet, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian akan memahami ukuran kecepatan akses internet. Yang kedua, kalian akan memahami saluran-saluran dalam akses internet. Tetapi sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita akan melihat video cara mengukur kecepatan akses internet. Mohon diperhatikan dengan baik. Dalam pengukuran ini terlihat hasil tesnya adalah ping 26 mili per sekon, kecepatan download 1,08 Mbps dan kecepatan uploadnya adalah 0,12 Mbps. Adapun pengertian dari kecepatan akses internet itu sendiri adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jaringan internet. Ada dua istilah yang dikenal dalam kecepatan akses internet. Yang pertama downstream atau kecepatan transfer data saat kita mengakses data dari server internet ke komputer kita atau download. Yang kedua upstream, kecepatan transfer data saat kita mengirimkan data dari komputer ke server atau upload. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet ada 5. Yang pertama, kecepatan komputer klien atau kecepatan komputer yang kita gunakan. Yang kedua, kecepatan modem, modulator, demodulator yang kita gunakan. Yang ketiga, jaringan komunikasi yang kita gunakan. Yang keempat, kecepatan lalu lintas internet yang kita gunakan. Yang kelima, besarnya bandwidth yang disewa dari ISP.
yang kita gunakan dalam akses internet. Adapun bandwidth adalah besaran yang menunjukkan banyaknya data yang dapat ditransmisikan dalam sebuah koneksi. Satuan kecepatan transfer data yaitu bps, bit per second, yang artinya banyaknya bit data yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain tiap detiknya. Satuannya bps, kbps, mbps, gbps, dan tbps. Setiap tangganya dikalikan 10 pangkat 3. Pada dasarnya, akses internet dapat dibagi di dua macam, yaitu akses dial-up dan akses dedicated. Akses dial-up menggunakan modem atau modulator, demodulator, dan saluran telepon, sedangkan akses dedicated memberikan layanan tanpa henti sehingga biaya tidak tergantung pada lamanya penggunaan. Pengguna biasanya dibebani biaya langganan yang tiap bulan sesuai dengan tarif ISP atau biasa kita menggunakan WiFi. Adapun jenis saluran akses internet yang kita gunakan ada 14 saluran yang diantaranya adalah GPRS, dial-up, ISDN, HDSL, WAP, ADSL, Wi-Fi, IDSL, radio paket, VSAT, TV kabel, VDSL, SDSL, dan kabel listrik. Setiap saluran mempunyai keuntungan dan kerugiannya masing-masing sesuai dengan daerah dan jangkauannya masing-masing. Adapun beberapa saluran telekomunikasi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah yang pertama saluran telepon yang bisa kita digunakan di perumahan-perumahan ya. Nih kecepatannya 9,6 sampai 28,8 kbps. Yang kedua ada ISDN. ISDN ini biasanya di perkantoran, kecepatannya hingga 128 kbps. Adapun jenis saluran yang selanjutnya yaitu jenis saluran HDSL yang biasa digunakan di penyedia jasa jaringan. Terus yang keempat ada SDSL yang biasa dipakai di perusahaan. Kemudian yang kelima ada ADSL yang biasa dipakai di perumahan atau perkantoran karena koneksinya yang lambat. Saluran telekomunikasi selanjutnya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu PDSL yang memanfaatkan saluran telepon untuk mengirim data integrasi dengan LAN. Yang selanjutnya yaitu IDSL, perpaduan antara ISDN dan DSL. Yang ke-8 yaitu VSAT. Dia merupakan saluran untuk daerah terpencil karena menggunakan satelit untuk menghubungkan terminalnya. Saluran telekomunikasi selanjutnya yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari yang biasa kita temukan adalah gelombang radio paket yang biasa menggunakan gelombang radio. Yang ke-10 yaitu TV kabel yang dulunya hanya untuk hiburan dan berita, sekarang sudah menyediakan jasa layanan internet. Yang ke-11 yaitu kabel listrik yang sekarang sudah menyediakan akses cepat hingga 10 Mbps atau megabit per second. Saluran telekomunikasi selanjutnya adalah saluran telekomunikasi yang biasa kita gunakan saat ini. Yang pertama adalah WAP, saluran telekomunikasi yang digunakan di telepon seluler sebelum GPRS. Yang ke-13 adalah GPRS, saluran telepon seluler sebelum 4G. Dan yang terakhir adalah WiFi yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan tingkat bandwidthnya 11 Mbps. Itulah penjelasan dari Ustazah untuk materi pertemuan keempat kita dengan judul kecepatan akses internet yang tadinya membahas tentang ukuran kecepatan akses internet dan saluran telekomunikasi yang digunakan dalam akses internet. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan doa penutup majelis serta doa belajar yang kita baca secara bersama-sama. Dibaca bersama ya. Doa sesudah belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني استودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. آمين.